ini kita bisa bertatap muka. Dan yang kedua, salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan besar Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan rahmat tetap tercurahkan kepada kita semua. Alhamdulillah. Dan sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu tentunya untuk mengisi menempati tempat yang dapat. Terlebih dahulu akan saya panggil yang terhormat dari Dewan Pendiri Prasetya kepada Bapak Eko Sugiarto, kami persilakan. Teman-teman. Dan yang kedua dari Ketua Umum DPP Prasetya yang terhormat juga Bapak Edo Panjaitan. Ketua Umum Bapak Edo, luar biasa, teman-teman Pak. Dan yang ketiga dari Sekjen DPP Prasetya Bapak Muhammad Fatur Rahman, kami persilakan. Dan tentunya nanti juga ada beberapa acara yang sudah disusun di sini ya. Nanti akan saya bacakan juga. Yang pertama tadi ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang kedua menghadirkan cipta dipimpin oleh Sekjen DPP Prasetya Bapak Muhammad Fatur Rahman, dan yang ketiga pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Umum DPP Prasetya Bapak Edo Panjaitan, dan yang keempat pembacaan teks Sumpah Pemuda oleh Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPW Prasetya. Serta kelima, panji-panji pergerakan kehormatan organisasi Prasetya. Dan itulah nanti masih banyak lagi. Dan sebagai awal jumpa kita untuk siang hari ini, tentunya kita juga akan menghibur ada salah satu tari dari Surabaya, yaitu tari gagrak, dan kali ini akan disampaikan atau dibawakan oleh adik Anis dari Samarinda. Oh, gitu. Ya, tepuk tangannya mana nih? Monggo Mbak Anis.
semua perjuangan para pahlawan kita, baik tenaga, pikiran, maupun darah dan nyawa yang telah mereka persembahkan untuk Indonesia. Kita berharap dan berdoa semoga amal kebaikan dan kebajikan yang telah mereka tumpahkan untuk tanah air ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai mendengar cipta, marilah kita fokus hati dan pikiran kita untuk para pahlawan kita. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan rakyat. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih hadirin dimohon kembali. Baik, berikutnya pembacaan teks Sumpah Pemuda oleh Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPW Pramusia. Sekali lagi hadirin dimohon untuk berdiri kembali. Ya. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, Kami, putra dan putri
Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Surabaya, 28 Oktober 2023. Terima kasih. Oke, hadirin ketua kembali. Dan selanjutnya pagi-pagi pengerangan kehormatan organisasi Pastia memasuki tempat upacara. Gerak, agak kiri kanan, gerak. Jalan kanan, left. Agak kanan kiri, gerak. Maju, gerak. Kiri, gerak. Agak kanan kiri, gerak. Hadap kanan kiri, gerak. Jalan depan, gerak. Kiri, gerak. Ya, selanjutnya pembacaan surat keputusan DPP Prasetya tentang susunan pengurus DPP Prasetya Provinsi Jawa Timur oleh Sekjen DPP Prasetya Bapak Muhammad Fatur Rahman. Persilakan. Tes. Surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Perjuangan Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila nomor 002R/A/SKAP/, DPP Prasetya -10/2023 tentang pengesahan susunan Dewan Pengurus Wilayah Perkumpulan Perjuangan Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila Provinsi Jawa Timur masa bakti 2022-2025. Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Perjuangan Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila menimbang bahwa Perkumpulan Perjuangan Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila telah menetapkan anggaran dasar dan rumah tangga. B. Bahwa berdasarkan anggaran dasar dan rumah tangga Perkumpulan Perjuangan Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila terdapat beberapa ketentuan tentang struktur dan kepengurusan. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, maka Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila memutuskan untuk mengesahkan struktur dan kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah Perkumpulan Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila Provinsi Jawa Timur untuk masa bakti 2022-2025. Mengingat dan seterusnya,
memperhatikan, dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila tentang pengesahan struktur dan pengurusan Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Perkumpulan Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila Provinsi Jawa Timur masa bakti 2022-2025. Selanjutnya, dengan dikeluarkan surat keputusan Dewan Pengurus Wilayah Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila Provinsi Jawa Timur ini, maka struktur kepengurusan, formatur dan perkumpulan perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila Provinsi Jawa Timur dinyatakan sah, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2023. Dewan Pengurus Pusat Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila, Edukardo Panjaitan, Ketua Umum, Muhammad Fatur Rahmat, Sekretaris Jenderal. Lampiran SK 002R _A_SKAP DPP Prasetya _2023 bagi nama-nama yang saya sebutkan untuk maju ke depan. Ketua Bapak Edi Supriyadi, Wakil Ketua Edi Prayitno, Sekretaris Ahmad Justitia Tulus, ADSDS. Bendahara Ibu Ester Suprakti SE, untuk nama-nama selanjutnya silakan berbaris di belakang. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Bapak Martin Boko, Ketua Bidang Seni dan Budaya Vivi Mailani, Ketua Bidang Olahraga dan Kesehatan Agus Triyono, Ketua Bidang Olahraga, Ketua Bidang Pemuda dan Mahasiswa Esa Gen Putra Kalendra, Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Ratnawati, Ketua Bidang Keagamaan dan Rohani Sri Utami, Ketua Bidang Sosial dan Pendidikan Sri Juli Jati, Ketua Bidang Anak dan Perempuan Yuliana Nani Pujiati, Ketua Bidang Kehutanan dan Agraria
Mistini dan Ibu Yani. Ketua Bidang Ekonomi dan UMKM Lilis Supriyati. Iya, terima kasih. Dan selanjutnya lanjut. Dewan Pengurus Pusat Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila. Naskah pelantikan pengurus Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila DPW Provinsi Jawa Timur pada hari ini, Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, dengan segala dan selalu mengharapkan petunjuk dan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya selaku Ketua Umum Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila melantik saudara-saudara sebagai pengurus prasetya pada Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tertera pada surat keputusan Dewan Pengurus Pusat nomor 002R garis miring A garis miring skep garis miring DPP Prasetya garis miring Oktober garis miring 2023 tertanggal 28 Oktober 2023, disertai dengan pesan agar dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi selalu berpegang teguh kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia. Semoga saudara diberikan kekuatan dalam menerima amanat organisasi ini. Saya ingin bertanya, bersediakah saudara diambil sumpah? Siap. Saya harap saudara mengikuti sumpah ini. Ikuti kata-kata saya. Sumpah jabatan. Demi Tuhan. Saya bersumpah bahwa saya akan bekerja sesuai dengan anggaran dasar
Indonesia, bahwa saya akan memegang teguh rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya akan bekerja dengan penuh kejujuran dan keteladanan, bahwa saya akan taat dan patuh kepada keputusan pimpinan yang telah merupakan keputusan organisasi Prasetya, bahwa saya dalam melaksanakan tugas akan selalu mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia, negara dan bangsa, serta organisasi Prasetya di atas kepentingan pribadi dan atau golongan, bahwa saya akan bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam ikhtiar menegakkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Surabaya, 28 Oktober 2023. Yang mengambil sumpah Edukardo Panjaitan, Ketua Umum DPP Prasetya. Ya, isunya penandatanganan berita acara pelantikan Ketua dan Sekretaris DPW, mohon maju ke depan. Untuk menentukan, ya tidak. Menyerang. Selanjutnya penyerahan bendera pusaka Prasetya oleh Ketua Umum DPP Prasetya Bapak Edo Panjaitan kepada Ketua DPP Prasetya Provinsi Jawa Timur Bapak Edi Supriyadi. Monggo. Yang maju. Mohon Bapak Edi maju. Saya titipkan pesan dan amanah. Dibuatkanlah panji-panji Prasetya ke seluruh kabupaten kota se-Provinsi Jawa Timur.
Ketua Umum dipersilakan duduk kembali. Sambutan dari Ketua Umum DPP Prasetya yang terhormat Bapak Edi Panjaitan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu bapak yang saya hormati dan pandu juang prasetya se-Jawa Timur yang saya banggakan. Sebelum sambutan singkat ini saya sampaikan, izinkanlah saya ingin mengajak ibu bapak dan pandu juang prasetya se-Jawa Timur satu demi rakyat. Dan ketika yang terakhir kali saya mengatakan prasetya, saya mohon ibu bapak sekalian membalasnya dengan mengatakan berjuang untuk rakyat. Bisa ya? Kalau yang pertama itu solid bergerak, yang kedua bersatu demi rakyat, yang ketiga berjuang untuk rakyat. Bisa dihafal ya. Kita mau coba dulu ya. Pandu juang prasetya. Prasetya. Udah, nggak usah tegang. Relax aja. Tadi yang pertama itu solid bergerak, yang kedua bersatu demi rakyat, yang ketiga berjuang untuk rakyat. Kalau takut lupa boleh dicatat. Nggak apa-apa ya. Jadi ibu bapak relax, tenang. Ini bukan ujian nasional. Prasetya. Prasetya. Oke, saya mohon ibu bapak berdiri semua. Saya mau dengar suaranya ini selantang apa sih? Ya, sekeras apa, sekencang apa? Siapkan hati dan pikiran ibu bapak sekalian. Pandu juang prasetya. 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 Merdeka. 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 Silakan tepuk tangan buat ibu bapak. Silakan kembali duduk. Ibu bapak yang saya hormati, pandu juang prasetya se-Jawa Timur yang saya banggakan. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Dewan Pendiri Prasetya Bapak Insinyur Eko Pujianto, yang terhormat Sekretaris Jenderal DPP Prasetya Bapak Muhammad Fatur Rahman, yang terhormat dan yang saya muliakan seluruh pandu juang prasetya se-Jawa Timur. Terus terang, kalau Dewan Pendiri Prasetya ini saya akhirnya memanggil Mas Eko. Matur nuwun sangat Mas Eko,
saya mendapat sambutan luar biasa, langsung dijamu kopi Surabaya. Kopinya mantap, suasananya juga luar biasa hebat, banyak kemajuan kota Surabaya. Dan dari situ saya percaya kawan-kawan Pandu Juang Prasetya Jawa Timur, khususnya yang di kota Surabaya, juga mengalami banyak kemajuan. Tentu dari sinilah saya pertama sekali bertatap muka secara langsung dengan seluruh Pandu Juang Prasetya se-Jawa Timur. Kalau selama ini kita melalui video call atau Zoom meeting, ini pertama sekali. Jadi dengan pertemuan yang pertama sekali ini, terus terang saya deg-degan itu karena rasa sukacita yang luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa kita bisa ketemu hari ini. Pertemuan ini terus terang tidak pernah terbayangkan oleh saya. Terus terang nggak pernah terbayangkan. Dan kemudian tiba-tiba saya dihubungi oleh Dewan Pendiri Mas Eko, itu kemudian meminta untuk saya tidak melakukan kegiatan apapun kecuali datang ke Surabaya. Dan saya tidak berani menolak itu. Saya tidak berani menolak itu. Dan semua kegiatan yang harusnya saya hadiri di Jakarta pada tanggal 27 dan 28 Oktober, saya harus utamakan kegiatan yang di Surabaya. Itu semata-mata saya lakukan karena mengingat kota Surabaya juga kota perjuangan, di mana kemudian kita juga dituntut untuk melakukan hal yang sama, perjuangan yang sama. Sesuai dengan nama kita juga, Pergerakan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila, tentu mengedepankan perjuangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Ibu bapak yang saya hormati dan Pandu Juang Prasetya Jawa Timur yang saya banggakan, dari sini pula lah saya ingin menyampaikan amanat 3 pilar prasetya. Amanat 3 pilar prasetya ini merupakan arahan langsung yang saya sampaikan, dan ini belum pernah saya sampaikan ke pengurus atau jajaran DPW Prasetya provinsi yang lain. Ini pertama sekali saya sampaikan. Dan tadi pagi Pak Sekjen sempat bisik-bisik, Bang Ketum, kok saya nggak dapat bocoran ini? Kok tiba-tiba ada amanat 3 pilar prasetya? Saya bilang nanti saya bocorin pada saat pelantikan. Akhirnya Pak Sekjen bilang, iya deh. Amanat 3 pilar prasetya ini arahan langsung ketum untuk seluruh pengurus dan kader Prasetya Jawa Timur. Saya berharap ini mampu dilaksanakan. Tiga pilar prasetya. Yang pertama, solid bergerak. Solid bergerak ini adalah bagaimana kemudian kita memperkuat struktural organisasi di seluruh tingkatan kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan. Ini sangat penting kita lakukan dengan tetap menggunakan prinsip merangkul, mengajak, kemudian berkolaborasi dengan kalangan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda setempat, dan juga pemerintah setempat. Yang kedua, jalankan program kerja yang inovatif, yang mudah dan sederhana. Jangan sekali-sekali berpikiran menjalankan program yang terkesan wah, tetapi rumit implementasinya di lapangan atau di masyarakat.
untuk melakukan sikap juang kita tidak harus melakukan kegiatan yang wah. Lakukan hal-hal mudah, hal-hal sederhana sesuai kemampuan kawan-kawan berjuang untuk kesejahteraan masyarakat di lingkungan kita masing-masing. Yang itu kemudian bisa menular kepada masyarakat se-Jawa Timur. Kemarin dalam perjalanan saya menuju Surabaya, ada satu ibu yang terlewat stasiun kereta api. Mungkin persediaan uangnya terbatas dan dia bingung harus bagaimana. Jadi waktu di perhentian stasiun dia cukup makan waktu lama. Di situ saya langsung ajak, Bu, ayo saya coba bantu ketemu dengan kepala stasiunnya. Saya bicara sebentar. Saya katakan bahwa saya tujuan Surabaya, tapi ibu ini situs saya begini. Nah, kemudian ibu ini juga seperti ini. Bapak kalau tidak percaya boleh dicek, dilihat, dipastikan apakah ibu ini layak untuk Bapak bantu atau tidak. Saya nggak mengada-ngada. Ini situasi real. Saya berharap bisa bantu Bapak untuk ibu ini. Ini nomor kontak saya. Kalau ada yang kurang kita komunikasi, Pak. Jadi singkat cerita, kemudian kepala stasiun itu menjamin bahwa ibu ini nanti untuk kereta yang berikutnya menuju tempat tujuannya dia pastikan tidak dipungut biaya. Dan saya meyakini karena waktu yang singkat kami harus melanjutkan perjalanan menuju Surabaya, tapi saya punya keyakinan ibu itu pasti diantarkan kembali ke stasiun yang sudah terlewatin itu. Jadi hal-hal seperti itu kita tidak mengeluarkan biaya, tidak juga harus tarik urat gitu, gotot-gototan atau teriak-teriak, tidak perlu juga. Tapi bisa membantu. Kalau ibu itu punya persediaan uang yang cukup, dia nggak akan meronta-ronta, dia nggak akan kebingungan. Nah, itu contoh hal-hal sederhana yang sebetulnya sering kita abaikan. Padahal kita bisa kalau memang kita harus punya keberanian untuk melakukan yang benar. Ada banyak orang tahu kebenaran tapi tidak berani untuk melakukan kebenaran. Saya berharap Prasetya Jawa Timur berani mengambil tindakan, berani berbuat untuk kebenaran dan di jalan yang lurus, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membangun sinergi dan bergotong royong. Membangun sinergi dan bergotong royong ini harus dilakukan dengan seluruh elemen komponen masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Nanti setelah pelantikan ini, hari berikutnya segera konsolidasi dengan teman-teman pengurus, temui Kes Bangpom. Kami mau daftar di Kes Bangpom. Apa persyaratannya? Penuhi persyaratannya. Apa yang kurang? Kita lengkapi. Komunikasi terus yang intens dengan pemerintah setempat. Karena bagaimanapun Prasetya merupakan bagian dari kemajuan bangsa dan negara, harus mau menyesuaikan diri dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Ibu bapak yang saya hormati dan pandu juang Prasetya se-Jawa Timur, amanat 3 pilar Prasetya ini saya berharap bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan arif dan bijaksana. Insya Allah, jika Tuhan berkehendak, maka ini akan membawa Prasetya Jawa Timur kepada kemajuan dan kepada jalan yang lurus dan benar, yang penuh keberkahan dan kemenangan bagi masyarakat, rakyat, bangsa dan negara, dan organisasi Prasetya.
Untuk itu, izinkanlah saya ingin bertanya, apakah Pandu Juang Prasetya Jawa Timur siap melaksanakan 3 pilar strategis Prasetya? Siap untuk solid bergerak? Siap menjaga persatuan Prasetya? Siap berjuang untuk rakyat? Siap? 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 Jika ibu bapak sekalian, Pandu Juang Prasetya Jawa Timur menyatakan diri siap, maka dengarkanlah arahan saya baik-baik. Saya mohon ibu bapak silakan bangkit berdiri. Masih ingat gak yang tadi di pertama itu? Masih ya? Kita mau tes dulu daya ingatnya. Teman-teman, untuk melakukan hal yang benar, yang berpihak kepada rakyat, kepada masyarakat, jangan pernah takut sekalipun, sedikit pun jangan pernah takut. Dan jangan pernah mundur selangkah pun, maju terus. Jangan khawatir kalau suaranya kedengaran, takut entar di sebelah gimana, enggak. Kita enggak menolak, kita enggak ngomongin, ya. Bisa ya. Pandu Juang Prasetya. 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 Merdeka. Silakan tepuk tangan ibu bapak. Kembali duduk di tempatnya masing-masing. Ibu bapak yang saya hormati, saya mau sedikit waktu saya Bang Sekjen, itu dibatasi nggak Bang? Dibatasi. Berapa jam lagi? 5 menit. 5 menit. Saya percepat. Begini. Tahun ini adalah tahun politik. Pesta demokrasi. Pesta di mana seluruh rakyat Indonesia harus berdansa, harus berbahagia, harus bersuka cita, harus menebarkan senyuman, menebarkan kebaikan. Jangan kemudian karena pesta demokrasi berbeda pilihan, berbeda dukungan, lalu kemudian kita mukanya asem, mukanya sangat, kemudian melakukan fitnah, hujatan, pertikaian. Tidak seperti itu ya. Pemilu 2024 harus menjadi tonggak bagi Prasetya dalam memantapkan proses demokrasi. Oleh karena itu saya berharap pesta demokrasi yang dilakukan setiap 5 tahun sekali itu dapat memberikan pencerahan politik yang mencerdaskan, menyehatkan bagi ibu bapak sekalian. Saya juga berharap ibu bapak sekalian jangan alergi terhadap politik. Politik definisinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat perjuangan. Jadi definisi politik itu adalah alat perjuangan untuk mencapai tujuan. Ya, kita kalau tidak mengenal politik, mungkin nanti wali kota Surabaya tidak akan kenal dengan Prasetya. Mungkin wakil wali kota Surabaya tidak akan kenal dengan organisasi kita. Kemudian juga dengan Kapolda, Pangdam dan seterusnya, petinggi-petinggi di kota Surabaya ini harus semua kenal dengan Prasetya. Bagaimana caranya? Lakukan hal-hal yang sederhana tadi. Hal-hal yang sederhana itu tadi kita lakukan secara konsisten, cepat atau lambat. Apakah Prasetya yang menghadap wali kota Surabaya atau wali kota Surabaya yang menghadap Prasetya? Dengan tanda kutip menghadap yang positif, bukan menghadap yang aneh-aneh, menghadap yang masih mau politik
Jadi masyarakat harus diberikan ruang untuk dapat memahami bahwa lawan politik bukanlah musuh politik, bahwa pesta demokrasi bukanlah perpecahan demi kekuasaan. Sebab begini, ada banyak anggapan masyarakat di mana sebuah perbedaan itu menandakan adanya suatu permusuhan. Contoh, Mas Enok ini kemediannya kok beda sama Mas yang anu. Kok pengejar putih Mas Enok ini lebih berkilau, lebih cemerlang. Kok saya enggak? Padahal sama-sama Rasakit Surabaya, Rasakit Jawa Timur. Nah, ini kadang-kadang hal-hal yang kecil dibesar-besarkan itu bisa jadi nanti tidak omong-omong, kemudian kecil-kecil bisa jadi waduh, jangan ya. Perbedaan itu bukan menandakan adanya suatu pemikiran ya. Perbedaan itu menghasilkan sudut pandang yang berbeda untuk persatuan dan kesatuan, bukan permusuhan. Ini penting menjadi perhatian bagi masyarakat Jawa Timur bahwa pemahaman bagi kontestasi pemilu 2024 nanti jangan sampai terjadi permusuhan dan pertikaian. Sekali lagi mohon diingat baik-baik, pesta demokrasi bukanlah perpecahan demi kekuasaan. Pemilu 2024 bukanlah perpecahan demi kekuasaan, melainkan memantapkan nilai-nilai kebangsaan. Perbedaan dukungan, perbedaan pilihan siapapun itu jangan sampai terjadi terpecah belah di tengah masyarakat. Bisa saja nanti yang sebelah kiri saya ini dukungnya anu gitu, terus yang sebelah kanan dukungnya anu, terus pendirinya beda lagi nih, dukungnya yang anu gitu. Jadi 3 kelompok. Jangan ya, jangan. Tadi ya lihatnya itu kenapa dari awal, pertengahan dan mungkin terakhir akan saya minta itu solid bergerak, solid bergerak. Solid bergerak itu kekuatan kita. Ibaratkan sapu lidi, kalau mengandalkan satu demi satu dibanding dengan satu diikat jadi satu kesatuan yang kuat, yang kokoh, yang utuh, baru dia bisa bermanfaat. Ada juga katanya bermanfaat kalau satu tukang sate, dia harus satu-satu gitu. Tapi artinya begini, persatuan itu adalah aset terbesar bangsa Indonesia, dan itu pula lah yang menjadi aset bagi Prasetya Jawa Timur. Gitu loh Mas Edi ya. Tolong nanti ke teman-teman pengurus tetap solid bergerak, jaga kekompakan, jujur, rukun, adem, ayem, tentram, sentosa, makmur, adil, sejahtera. Gitu Mas. Jangan lupa komisi sekjen. Oke, baik. Jadi untuk itu kita harus selalu terus-menerus menjaga persatuan dan kesatuan. Karena itu merupakan sebagai nilai-nilai kebangsaan yang harus kita perjuangkan dan menjadi fondasi utama dalam menyambut pesta demokrasi 2024 mendatang. Ibu Bapak
yang saya hormati dan Pandu Juang Prasetya Jawa Timur yang saya banggakan. Saya ingin bertanya, bisa menjaga suasana Jawa Timur tetap kondusif? Siap? Bisa menjaga situasi damai di Provinsi Jawa Timur? Kok siapnya setengah hati loh? Apa suaranya udah habis kok? Hah? Kurang kopinya. Nah, Pak Pendiri jangan lupa ntar disangoni kopinya. Baik, jika Ibu Bapak sekalian siap untuk bersama-sama kita menjaga Pesta Demokrasi 2024 tetap berjalan aman, damai, tentram, maka saya ingin mengajak Ibu Bapak sekalian untuk bersama-sama dengan saya menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Saya mohon Ibu Bapak silakan berdiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Saya berdiri di sini mewakili Dewan Pendiri. Kebetulan saya perkenalkan, nama saya Kopi Gianto, tinggal di Surabaya. Jadi sambutan dari Pak Ketum tadi sangat bagus dan rasanya semua sudah diambil sama Pak Ketum. Jadi saya cuma sedikit menambahkan.
Pertama-tama saya terima kasih sama DPP Prasetya yang sudah menyempatkan hadir dan mengarahkan acara yang lain. Terima kasih. Yang kedua, buat pengurus DPW Jatim yang sudah bekerja maksimal, saya juga salut dan bangga. Kemudian untuk DPD lain, saya juga salut dan bangga. Apalagi saya lihat DPD Lumajang ini cukup solid. Tinggal memulai sedikit saja supaya kegiatannya itu berkelanjutan dan terarah. Jadi saya cuma bisa cerita saja karena saya sudah beberapa kali mengikuti organisasi. Saya lihat organisasi-organisasi yang ada itu cuma hanya kotak. Mereka bergerak kondisi real anggota juga tidak pas sesuai apa kita lihat. Dulu saya pernah memimpin organisasi, database kami anggotanya sangat lengkap. Jadi wamen satu data satu orang dan itu terfile semua. Itu kemudian kita membuat organisasi lagi untuk petani, itu real anggotanya, namanya ada, KTP-nya ada semuanya, dan itu terfile. Saya minta teman-teman juga lebih mengutamakan ini. Data itu paling perlu. Semua yang menguasai data itu pasti akan. Jadi jangan kita cuma bilang katanya ada, katanya. Data itu harus real dan terfile dengan baik. Data kegiatan, data anggota itu betul-betul terfile. Ini yang pernah saya alami. Saya juga pernah sering juga mengalami dipanggil beberapa organisasi, kemudian kita dikasih kaos mereka. Ini yang banyak terjadi sehingga namanya dia yang muncul ya nama kita tidak ada karena kaosnya padahal kaos itu kan cuma sedikit biayanya, beli kaos putih karbon sendiri. Yang selanjutnya saya minta teman-teman dalam berorganisasi kalau berdebat boleh, asal jangan kotor-kotor. Berdebat sampai keras pun boleh, tapi tidak di dalam hati. Sudah selesai masalahnya, ya kita baik lagi. Saya dengan Pak Ketum dan Pak Sekjen sering begitu, rame semalam rame, tapi besok ketawa lagi, mau pindah lagi. Jadi masalah-masalah dalam organisasi dengan satu masuk tahap ini akan mempengaruhi perkembangan kita. Masalah yang kita debatkan bukan masalah pribadi, masalah kemajuan organisasi, masalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kemajuan organisasi. Itu wajar dan perlu. Gitu. Jadi tidak juga harus oh iya, tapi belakangnya nggak iya, ini malah jelek. Jadi debat di depan rame, habis itu selesai. Yang penting organisasi ini bagaimana caranya merawat, karena merawat itu lebih sulit daripada mendirikan. Mendirikan kita cuma bentuk ketua, sekretaris, bendahara, tapi merawatnya itu yang paling penting. Kekompakan di dalam grup itu bisa kita lihat keseriusan anggota itu dari situ. Bisa kita baca anggota yang serius mana, anggota yang enggak. Sebetulnya kalau kita buka grup itu sudah tahu, tapi kan nggak perlu diperdebatkan, biar saja. Nanti mungkin langkah selanjutnya Pak Ketum DPP akan membuat registrasi anggota untuk memperkuat organisasi maupun. Dan yang paling penting lagi saya pesan, jangan sungkan untuk komunikasi. Komunikasi dan data itu pegang peranan sangat penting. Dua ini menjamin semuanya. Kalau sudah komunikasi putus, ya pasti akan begini. Yang kedua, kalau data kita nggak punya, ya kita selalu di bawah. Jadi
ya sudah kita amanahkan ke teman-teman semua supaya bisa berkembang. Jadi itu pesan saya, sambutan dari mewakili Dewan Pendiri. Terima kasih dan saya ucapkan selamat berjuang untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Dan selanjutnya sambutan juga dari Ketua DPW Prasetya Jawa Timur yang terhormat Bapak Edi Sufiani. Monggo. Pakai yang ini tuh Pak. Pakai ini itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang pertama lain. Terima kasih buat Yang Maha Kuasa bahwa hari ini kita dipertemukan di tempat ini, diberikan keselamatan yang memajang ke Surabaya dengan selamat. Yang terhormat Bang Ido, yang terhormat Pak Pendiri, Pak Eko, yang terhormat Pak Sekjen. Saya bersyukur hari ini, yang dimana saya dengan Bang Ketum, Bang Ido teman lama sekali kita nggak ketemu ya. Bukan terlalu kan di garasi ya kan? Tapi bersyukur, dan kita perlu bersyukur juga ini bahwa hari ini kita bertemu Bang Ido. Kita banyak diajar, diberikan pengalaman-pengalamannya agar kita bisa bertumbuh menjadi orang memiliki pengalaman dan memiliki sesuatu yang terlatih juga ya. Sebenarnya saya mau berbicara lebih banyak lagi ya, namun karena kepotong dengan Bang Ido yang sudah lama berbicara, memberikan sambutan Pak Eko, jadi mungkin saat ini saya memberikan sambutan sedikit aja. Jangan, waktunya saya berterima kasih buat sahabat-sahabat saya dari DPW Jatim yang sudah banyak membantu saya agar acara ini bisa berjalan sukses. Saya terima kasih Bu Esther, terima kasih Mas Bro Enak, terima kasih Mas Edi yang paling ganteng, terima kasih buat Bu Sri, terima kasih buat Pak Martin dan Bu Yuli, terima kasih buat istri saya yang paling cantik. Bu Yuli ya, terima kasih. Dan juga terima kasih buat Pak Agus yang sudah datang ke Surabaya, sama Bu Agus. Ini ceritanya bukan acara organ, nggak cerita Aris. Soalnya teman-teman kamu semua. Oke, terima kasih buat acara berjalan, terima kasih sekali. Saat ini memang acara pelantikan ini sudah berjalan. Kapan hari saya sempat masih pelantikan ini berjalan. Kapan pelantikan ini terjadi dan saat ini sudah terjadi ya. Kasarnya sepeda motor suratnya berkeluar. Kalau SNK-nya sudah keluar, monggo kita jalan pakai motor Prasetya untuk mengabdi pada masyarakat. Siap Bu? Oke, itu harapan kita yang pertama. Harapan yang kedua, kami memiliki harapan yang nantinya bisa kita wujudkan bersama rekan-rekan. Yang dimana harapannya itu yaitu menjadi wadah untuk pemuda milenial. Karena mungkin foto udah waktunya pensiun. Kalau yang tua pergerakannya agak lama. Mungkin yang muda-muda ada lebih
itu harapan kita nanti akan kedepannya ada yang meneruskan cita-cita kita dalam wadah Islam ini. Sementara itu saja yang bisa saya berikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ustaz. Lupa satu. Saya meneruskan niatnya dari baik. Jika saya mengatakan keras ya, ulangi lagi ya, sedikit bergerak. Kerasnya bersatu demi mungkin. Kerasnya berjuang. Saya minta yang kompak, lebih kompak. Udah saya bang itu ngomong tadi ya. Oke. Oke. Kerasnya. Ulangi. Kerasnya. 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 Kesun. Ya, matur nuwun Pak Edi. Dan selanjutnya sisi foto bersama Dewan Pendiri DPP dan jajaran pengurus DPW Provinsi Jawa Timur. Oke, Pak. Satu, dua. Pandu Juang Prasetya. 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 Merdeka. Merdeka. Kedua, pelantikan di PB nanti untuk ini saya akan pimpin doa secara Kristiani. Mari kita berdoa, rekan-rekan bisa ikut bacaan. Kami yang bersyukur kalau pada hari ini kami boleh melaksanakan pelantikan DPW Jawa Timur dengan baik. Nanti akan disusul untuk pelantikan DPD yang datang. Kiranya Tuhan yang berkati kami dan kiranya juga untuk setiap acara yang selanjutnya dengan juga Ya, sambil menikmati hidangan yang sudah disediakan, monggo. Yang mau dibangun suaranya, monggo. Nanging
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di kesempatan hari ini. Dan selanjutnya akan saya bacakan susunan acara pelantikan Dewan Pengurus Daerah DPD Prasetya Provinsi Jawa Timur. Nah, yang pertama, ini aja, pembacaan surat keputusan DPW Prasetya tentang susunan pengurus DPD Prasetya Provinsi Jawa Timur oleh Sekretaris DPW Prasetya Jawa Timur Bapak Edward. Kami persilakan. Selamat siang, begitu. Berikut saya bacakan surat keputusan Dewan Pengurus Wilayah Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila nomor 001-A-SKEP-DPW Prasetya X Romawi _2023 tentang pengesahan susunan Dewan Pengurus Daerah Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, masa bakti 2023-2026. Dewan Pengurus Wilayah Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Memutuskan keputusan Dewan Pengurus Wilayah Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila tentang pengesahan struktural dan pengurusan Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dengan masa bakti 2023-2026. Dengan dikeluarkannya surat keputusan Dewan Pengurusan Daerah Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila Kabupaten Nganjuk ini, maka struktur kepengurusan formatur Dewan Pengurusan Daerah Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila Kabupaten Nganjuk dinyatakan sah. Berikut saya memanggil untuk susunan pengurus Prasetya Kabupaten Nganjuk diharap untuk maju ke depan. Ketua Miftahul Khoiril, Sekretaris Novi Wahyu Wicaksono, Bendahara Sujono, diharap persilakan dan menghadap ke undangan. Berikutnya, surat keputusan Dewan Pengurus Wilayah Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila nomor 002-A-SKEP-DPW Prasetya _10 Romawi _2023 tentang pengesahan susunan Dewan Pengurus Daerah Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila Kabupaten Jombang, Jawa Timur dengan masa bakti 2023-2026. Dewan Pengurus Wilayah Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan keputusan Dewan Pengurus Wilayah Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila tentang pengesahan struktural dan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila Kabupaten Jombang, Jawa Timur masa bakti 2023-2026. Dengan dikeluarkannya surat keputusan Dewan Pengurus Daerah Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila Kabupaten Jombang, maka struktur pengurusan formatur Dewan Pengurusan Daerah Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila Jombang dinyatakan sah. Berikut kami panggil ke depan untuk pengurus susunan DPD Kabupaten Jombang. Ketua Bapak Sartono SPD, Sekretaris Andi Suryawan, Bendahara Safira Putri Listiana. Lalu saya akan juga bacakan surat keputusan Dewan Pengurus Wilayah
Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila nomor 003/Skep/DPW Prasetya /10 Romawi 2023 tentang pengesahan usulan Dewan Pengurus Daerah Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dengan masa bakti 2023-2026. Dewan Pengurus Wilayah Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan keputusan Dewan Pengurus Wilayah Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila tentang pengesahan struktural dan pengurusan Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dengan masa bakti 2023-2026. Dengan dikeluarkannya surat keputusan Dewan Pengurus Daerah Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila Kabupaten Lumajang ini, maka struktur pengurusan formatur Dewan Pengurus Daerah Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila Kabupaten Lumajang dinyatakan sah. Berikut kami lanjut juga ke depan untuk struktur kepengurusan Dewan Pengurus Daerah untuk Prasetya Kabupaten Lumajang. Ketua Bapak Agus Janedi Yudi Irawan. Wakil Ketua Muhammad Neman SAP. Sekretaris 1 Ibu Romela. Sekretaris 2 Sri Marsifa. Bendahara 1 Ibu Yusti Retno Ningsih. Bendahara 2 Sulastri. Ketua Bidang Sekretaris dan Sekretaris Bidang. Yang pertama, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Krishna dengan Sekretaris Edi Mulyono. Ketua Bidang Ideologi Salis Rahma dengan Sekretaris Fatimah. Ketua Bidang Seni dan Budaya Fendi Aprilianda dengan Sekretaris Ahmad Khairul Amin. Ketua Bidang Olahraga dan Kesehatan Supriyani dengan Sekretaris Muhammad Irfan. Ketua Bidang Pemuda dan Mahasiswa David Sutrisno dengan Sekretaris Emi Suraida. Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Nur Royce dengan Sekretaris Mardianto Alex Primadona. Ketua Bidang Keagamaan dan Rohani Sugiarti dengan Sekretaris Khalifa. Ketua Bidang Sosial dan Pendidikan Santuni dengan Sekretaris Muntiansi. Ketua Bidang Anak dan Perempuan Farid Daril Umi Kulsum dengan Sekretaris Umi Laila. Ketua Bidang Teknologi dan Informasi Bendik Supriyono dengan Sekretaris Wahyudi. Ketua Bidang Ekonomi dan UMKM Heri Wahyudi dengan Sekretaris Christine Kumalasari. Ketua Bidang Ketahanan Pangan Sulaika Widiawati dengan Sekretaris Suliati Winarmi. Yang terakhir, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Sugiati dengan Sekretaris Siti Mastianti. Oke, selanjutnya pelantikan dan Masuk baris 2 bagi. Ya. pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pengurus DPD Prasetya Provinsi Jawa Timur oleh Ketua DPD Bapak Edi Supriyadi, sekaligus pembacaan ikrar sumpah jabatan yang diikuti oleh seluruh pengurus DPD Prasetya Provinsi Jawa Timur. Dewan Pengurus Wilayah Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila Prasetya. Naskah pelantikan pengurus
Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila. Pada hari ini Sabtu tanggal 24 Oktober 2023 dengan selalu mengharapkan petunjuk dan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa, saya selaku Ketua DPW Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila Prastia melantik saudara-saudara sebagai pengurus Prastia pada Dewan Pimpinan Daerah DPW Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana berharap pada surat keputusan Dewan Pimpinan Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila nomor 001 garis miring skip garis miring DPW Prastia garis miring X garis miring 2023 DPD Kabupaten Nganjuk 002 garis miring A garis miring skip DPD Prastia garis miring X garis miring 2023 DPD Kabupaten Jombang nomor 003 garis miring A garis miring skip garis miring DPD Prastia garis miring X garis miring 2023 DPD Kabupaten Lumajang tertanggal 28 Oktober 2023 tersebut disertai dengan pesan agar dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi selalu berpegang teguh kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau APBD. Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, semoga saudara diberikan kekuatan dalam menerima amanah organisasi ini. Makanya, bersediakah saudara diambil sumpah? Bersedia. Syarat saudara mengikuti sumpah ini. Sumpah jabatan. Sumpah jabatan. Demi Tuhan. Demi Tuhan. Saya bersumpah. Saya bersumpah Bahwa saya akan bekerja sesuai dengan anggaran dasar dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perjuangan elemen Prastia rakyat Indonesia dan Satya Pancasila. Tujuan organisasi nilai-nilai dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Bahwa saya akan memegang teguh rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan bekerja dengan penuh kejujuran dan keteladanan. Bahwa saya akan taat dan patuh kepada keputusan pimpinan yang telah merupakan keputusan organisasi perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia, negara dan bangsa, serta organisasi pergerakan rakyat semesta Indonesia di atas kepentingan pribadi dan atau golongan. Bahwa saya akan bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam ikhtiar menegakkan keadilan, kebenaran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang 45 dan Pancasila. Oktober 2023 yang mengambil sumpah menjadi ketua umum. Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satya Pancasila Prastia. Pada hari ini, Sabtu tanggal 28 Oktober 2023,
dengan selalu mengharapkan petunjuk dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan ini saya selaku Ketua Dewan Pengurus Wilayah Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satgas Pancasila Prasetya melantik saudara-saudara sebagai Dewan Pengurus Daerah Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satgas Pancasila Prasetya 2023 sampai 2026. Sebagaimana tertera pada surat keputusan DPW Prasetya Provinsi Jawa Timur tersebut yang ditandatangani oleh Edi Supriyadi dan Ekmat Yustita Tulus masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris DPW Prasetya Provinsi Jawa Timur disertai dengan pesan agar dalam melaksanakan tugas selalu berpegang teguh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perjuangan elemen rakyat Indonesia dan Satgas Pancasila Prasetya dan peraturan yang berlaku. Dewan Pengurus Wilayah Perjuangan Elemen Rakyat Indonesia dan Satgas Pancasila, Ketua Edi Supriyadi, Dewan Pengurus Wilayah Prasetya Provinsi Jawa Timur 2023 sampai 2025. Ekmat Yustita sebagai sekretaris. Tanda tangan. Sini. Ketua dan Sekretaris DPD Prasetya Provinsi Jawa Timur maju ke depan. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya sambutan Ketua DPW Prasetya kepada Bapak Ibu yang selanjutnya. Buat Bapak Ibu sedia, mohon silakan. Acara pelantikan sudah selesai, berjalan dengan lancar. Berkat perjuangan saudara-saudara sekalian yang mau datang di tempat ini untuk agar acara ini bisa sukses dan berjalan lancar. Terima kasih sekali lagi. Semoga apa yang sudah betul amanatan kita bisa kita pegang, bisa kita jaga agar Prasetya semakin berkibar bersamanya. Harapannya kita semoga tetap kompak, jaga wajah silaturahmi dengan baik dan merdeka. Merdeka. Solid. Prasetya bersatu. Prasetya berjuang. Merdeka. Merdeka. Terima kasih. Oke. Baik, selanjutnya sambutan Ketua DPD Prasetya Jawa Timur untuk hari ini diwakilkan dari DPP dari Lumajang. Yang persilakan Bapak Agus Junaidi. Monggo.
Yang pertama kepada para DPD yang lain yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang bahagia ini kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita sebagai insan yang tak pernah luput dari kesalahan, dan kita juga harus menginspirasi diri untuk bagaimana Prasetya ini bisa maju untuk bertanya. Jadi mari kita semua teman-teman pejuang Prasetya dari beberapa daerah, kita bersatu, kita kembangkan Prasetya ini sampai ke daerah-daerah yang lain, dan juga apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat yang ada di bawah sana. Dan untuk yang kedua, alhamdulillah kita sudah punya integritas dan kita bisa beroperasi, kita bisa bekerja dengan tenang karena kita sudah punya mandat juga dari Bapak DPW, dan nanti ini kita juga harus mengikuti aturan-aturan dari Bapak DPW yang apa yang akan kita berikan kepada masyarakat. Demikian sambutan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Berikutnya sesi foto bersama. Monggo. Ingat ya. Iya. Jaga-jaga ya. Pandu juang Prasetya. 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 Merdeka. Pacar cinta tresnani tinggal aku boleh jadi kamu jadi tembok obati hati sing lara muga ikhlas nampa tekan besok nanti. Kowe cinta Sing